Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin. Di sini saya akan mempresentasikan standar akuntansi pemerintahan. Di sini saya untuk memenuhi UAS akuntansi sektor publik. Di sini apa saja yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama itu latar belakang, kedua adalah pengertian standar akuntansi pemerintahan, yang ketiga yaitu ruang lingkup dan kedudukan dari standar akuntansi pemerintahan, yaitu yang keempat yaitu proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan, yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama itu latar belakang. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, semakin menguat. Berkenan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Yang kedua yaitu pengertian standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD. Nah, di sini laporan keuangan pokok menurut SAP adalah yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran atau anggaran lebih atau SAL, yang ketiga itu neraca, keempat laporan arus kas, yang kelima itu laporan operasional, yang keenam yaitu laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan atau CAK. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintahan yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan yang pertama yaitu menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang kompati tersebut yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Standar ini berdasarkan standar dan pemerintahan 2021. Standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Nah, SAP ini memiliki beberapa basis penerapan, yaitu yang pertama yaitu basis kas. Nah, basis kas ini kas basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima. Ya, yang kedua yaitu basis kas menuju aktual. Pencatatan pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas koma, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrualnya. Basis akrual. Nah, basis akrual ini dicatat pada saat terjadinya transaksi atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintahan tanpa memperhatikan kas atau serakah diterima diterima atau dibayar. Ruang ling ruang lingkup ruang lingkup dan kedudukan dari standar akuntansi pemerintah. Yang pertama itu menghasilkan laporan keuangan khusus dan KSAP.
Yang kedua itu mendorong penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan, bertujuan khusus apabila diperlukan. Ini berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Nah, di sini adalah proses penyusunan SAP. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik, yang kedua membentuk kelompok kerja atau pokja di dalam SAP, yang ketiga itu melakukan riset terbatas oleh POKJA riset, yang keempat yaitu penulisan draft SAP oleh kelompok kerja, yang kelima itu pembahasan draft oleh komite kerja. Yang selanjutnya itu pengambilan keputusan untuk topik mempublikasi draft SAP atas topik yang dipilih. Yang selanjutnya itu peluncuran draft publikasi atau ekspor draft. Yang selanjutnya mengadakan dengan pendapatan terbatas atau limit hearing dan dengan pendapat publik atau public hearing. Komite mengadakan pembahasan atas tanggapan dan masukan yang diberikan terhadap draft SAP. Yang selanjutnya terakhir melakukan finalisasi SAP. Nah, di sini jadi untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah. Laporan keuangan pokok menurut SHP adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, dan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, ruang lingkup dan kedudukan dari SHP itu menghasilkan laporan keuangan khusus dan KSAP, yaitu yang bertujuan untuk mendorong penggunaan SHP dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan khusus apabila diperlukan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SAP ditetapkan dengan PP atau peraturan pemerintahan. Yang ketiga itu proses untuk pembuatan SAP harus melewati tahap sebagai berikut. Yang saya sudah jelaskan tadi agar kita lebih ingat lagi. Yang pertama itu mengidentifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua yaitu membentuk kelompok kerja atau pokja. Yang ketiga yaitu melalui riset terbatas oleh pokja, menulis draft oleh SAP oleh pokja juga. Kemudian pembahasan draft oleh komite kerja pembahasan yang lebih diutamakan pada substansi atau implementasi penerapan standar. Yang selanjutnya itu pengambilan keputusan atau mempublikasikan draft SAP atas topik yang telah dipilih. Yang selanjutnya itu peluncuran draft publikasi atau ekspor draft. Yang selanjutnya itu mengadakan dengan dengar pendapat terbatas atau limit hearing atau bisa juga dengan dengar pendapat publik atau public hearing. Selanjutnya itu komite mengadakan pembahasan atas tanggapan-tanggapan atau masukan-masukan yang diberikan terhadap draft SAP. Yang selanjutnya setelah menerima tanggapan tersebut, maka bisa melakukan finalisasi SAP atau standar akuntansi pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Rizal Fardin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.